Sobat Produktif, selamat datang di podcast Ngobras Ngobrol Asik. Podcast ringan tapi ngena yang bahas soal dunia remaja, organisasi, dan juga tips-tips biar hidup kamu nggak cuma muter-muter di tugas doang nih. Nah, balik lagi bareng aku, Zanita Rizka Aisyah, sebagai host kamu hari ini dan juga narasumber kita yaitu Halo guys, saya Anas Aminullah. Oke teman-teman, nah kali ini kita bakal ngobrolin topik yang sering banget jadi tantangan teman-teman nih, yaitu gimana sih caranya ngatur waktu, pikiran, dan tenaga biar gak burn out, apalagi buat kamu yang aktif banget di organisasi. Oke, sebelum itu boleh dong kita menyapa narasumber kita dan boleh juga kepada kakaknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Sebelumnya perkenalkan semuanya, saya Anas Aminullah, kerap sekali dipanggil Anas, dan saya sekolah di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Halo guys, salam kenal semuanya. Halo. Semoga penonton di luar sana bisa termotivasi akan podcast kali ini ya. Betul banget guys, semoga buat kalian yang di luar sana dan juga yang mungkin sekarang lagi ngalamin hal yang sama bisa belajar banyak ilmu yang bermanfaat nih pada podcast kali ini. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke topik manajemen diri dan juga manajemen waktu nih, aku mau tanya ke kamu nih, organisasi apa aja sih yang sudah pernah dan sedang atau yang pernah kamu alami dan ikuti? Oke, organisasi ini yang sudah saya jalani dan saya ikuti itu sekitar ada 4 kalau nggak salah. Ada OSIS, ya, OSIS organisasi intrasekolah, dan ada Dewan Ambalan, terus ada tim jurnalistik, dan juga ada PIKR. Boleh tahu nggak di beberapa organisasi itu kamu menjabat sebagai apa di sana? Oke, untuk yang di jurnalistik dan di PIKR saya masih bisa dibilang pasif ya, jadi bisa dibilang sebagai anggota biasa. Nah, kalau misalnya di Dewan Ambalan dan di OSIS saya sama-sama menjadi kepala. Nah, bedanya di OSIS saya sebagai wakilnya gitu, Jen. Oh, berarti banyak banget ya organisasi yang diikuti sama Kak Anas ini. Bener, oh ya, bener. Sedikit informasi nih, boleh nggak kalau misalnya tadi kan namanya Anas ya? Iya. Boleh nggak kalau misalnya lebih akrabnya aku manggilnya sebutan nama panggilannya siapa biasanya? Nama panggil saya Anas. Anas. Iya. Oke. Anas ini biasanya tuh kalau megang organisasi tuh tantangan apa aja yang biasanya ada di organisasi itu? Tantangan ini biasanya letaknya itu di waktu. Ya, karena kan saya ikut banyak organisasi, entah itu di luar, entah itu juga di sekolah. Nah, tantangannya tuh ya di waktu itu tadi, susah banget buat ngatur waktunya. Apalagi organisasi yang saya ikuti ini kadang ada bentrok antar tugasnya tuh kadang bentrok juga guys. Tuh. Tapi di lain sisi saya tuh juga bisa mengoptimalkan masalah itu tadi. Nah, itu tentang waktu ya. Nah, yang kedua, ini susahnya itu di anggotanya. Nah, saya kan di Dewan menjabat sebagai ketuanya atau bisa dibilang pradana. Nah, susahnya itu mengontrol siswanya gitu. Nah, di OSIS juga sama ya, itu doang sih. Berarti tantangan terberatnya ini sebenarnya bukan di diri sendiri tapi di waktu dan juga di mengontrol anggotanya sendiri. Bener. Terus boleh cerita sedikit gak gimana awal mula cerita kamu bisa terjun ke dunia organisasi? Oke. Awal mula banget nih saya terjun di dunia yang seperti ini itu sewaktu saya di SD dulu. Jadi di SD dulu saya diikutkan di perkemahan 1000 tenda kalau nggak salah di Banyuanyar dulu. Itu bener-bener first time saya menjadi seorang anak pramuka. Nah,
Setelah dari perkemahan situ, saya terus berlanjut mengabdi di SD saya. Saya terus belajar tentang pramuka, terus berlanjut ke penggalang di dunia pramuka SMP. Nah, di SMP juga saya terus berlanjut pramuka bener-bener yang kayak senempuh-nempuhnya itu sudah mulai sampai terap. Oh, Nah, ada tingkatannya sendiri ya? Iya, ada tingkatannya sendiri. Nah, terus juga sudah mulai aktif di OSIS, di jurnalistik, terus habis itu di PMR itu. Jadi Itu pas SMP. pas SMP. Jadi intinya saya mulai terjun di dunia yang seperti ini tuh waktu pas SD juga. Oh, mulai awal terjunnya itu pas SD. Pas SD. Tapi mulai aktifnya itu Bener-bener aktif itu waktu pas SMP sampai sekarang. Alhamdulillah. oh gitu. Kalau di SMP itu cara kerja atau sistem kerja dari organisasi yang pernah kamu ikuti itu sama nggak sih? Waktu saat kamu udah di SMK ini? Gini, ada ya apa ya? Ada bedanya Mm. pasti ya. Nah, bedanya itu tapi nggak terlalu kayak beda-beda banget lah. Kalau misalnya di SMP itu mungkin masih ada bantuan dari pembina. Maksudnya ada, kalau misalnya mau ngerjain sesuatu itu masih ada campur tangan pembina, campur tangan guru. Tapi kalau sudah di dunia SMK itu bener-bener mulai dari administrasi, mulai dari pengelolaan acara, itu bener-bener dari tangan kita sendiri gitu. Guru hanya terima jadi dan menerima konfirmasian dari kita. Itu sih yang perbedaannya. Oh, agak sedikit kaget nggak dengan perbedaan itu pas waktu terjun di SMP dan juga di SMK? Kaget sih pasti, ada transisinya lah pasti. Tapi seiring waktu pasti nanti mulai terbiasa juga gitu. Nah, sistemnya sini tuh paham lah sama siswa-siswa seiring waktu. Hal itu nanti bakal hilang sendiri karena sistemnya nanti juga bakal menyesuaikan kita gitu. Oh, berarti saat ini kamu udah nyoba, istilahnya udah nyoba beberapa organisasi ya, mulai dari yang formal, yang disiplin, Iya. bahkan yang kreatif sekalipun. Keren sih itu guys. Generasi muda saat ini yang udah berani keluar dari zona nyamannya, udah berani mencoba hal-hal baru, itu patut diapresiasi sih. Nah, terus kalau misal di OSIS nih, kebetulan kamu kan sebagai kepalanya, sebagai wakilnya, tugas-tugas apa aja sih yang ada di sana? Pastinya Zen ya, itu mengelola. Terus habis itu kita juga mantau mantau anggota-anggota OSIS yang lain. Nggak cuma mantau juga, kita juga harus ngasih tahu arahan seperti ini. Terus habis itu intinya bener-bener kita tuh harus nge-covering anggota-anggota lah gitu. Kalau misal anggotanya saya lagi tidak tidak terkontrol dalam pekerjaan gitu, jadi saya yang harus nge-backup ya. Intinya wakil ini netral, Iya. maksudnya kayak bisa fleksibel. fleksibel benar. Jadi banyak jobnya juga gitu, bisa ke Oh. serbit-serbit yang lain gitu. Berarti nggak ada job desk khusus ya, tapi fleksibelnya itu mengatur anggotanya biar bisa mengerjakan job desknya dengan baik dan Bener. tentram. Intinya adalah bayangan dari ketua gitu aja. Oke. Tadi udah dijelasin soal yang ada di OSIS ya. Kalau yang ada di Pramuka gimana? Pastinya sama Zen, cuman presentase pengerjaannya itu nggak sebanyak di OSIS gitu. Karena kan saya sebagai wakil juga. Kalau sebagai wakil berarti kan sudah ada ketuanya. Iya, gitu. sudah ada ketuanya. Ya. Nah, kalau di dewan itu bener-bener full harus nge-covering. Cover. Iya. Karena udah bayangan utama gitu Ya, ya. benar banget gitu. Dan juga nggak cuma ngerjain job desk, kita juga sebagai representatif juga buat anggota-anggotanya. Jadi jangan sampai sebagai ketua itu ngelenceng dari kata disiplin gitu. Harus bener-bener tonggak kedisiplinan kita itu. Oh gitu. Iya. Jadi harus benar-benar Sebagai cenderung contoh. Sebagai contoh, Iya. benar banget. Oh, ngomongin soal waktu nih.
gimana sih cara kamu bisa bagi waktu antara organisasi, sekolah, dan waktu pribadi kamu biar semua kegiatan itu biar bisa jalan? Untuk membagi waktunya itu gini Zen, seorang produktif seperti saya ini pasti resikonya adalah meninggalkan waktu pribadi. Jadi bisa dibilang waktu pribadi saya itu nggak ada. Cuman jangan ditiru ya guys ya, karena kan nggak sehat juga buat mental. Bener Tapi banget. karena saya sudah memilih jalan yang seperti itu, menurut saya itu sudah lebih dari kata sempurna. Jadi waktu untuk pribadi saya itu jadi nggak ada. Nah, untuk organisasi dan sekolah itu kan nomor satu ya, utama. Jadi ya kerjain dulu yang tugas sekolah itu. Semisal kalau ada PR itu biasanya saya itu sepulang dari organisasi itu saya langsung ngerjain tugas-tugas saya dan malam itu juga. Jadi jangan sampai dimolor-molorin oleh tugas gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas siangnya ya malamnya harus kita kerjain gitu. Jangan sampai tertunda. Iya, meskipun lagi dihadang oleh organisasi. Pokoknya jangan sampai tertunda, karena kalau Bener tertunda ya bakal ngaruh juga sama kesehatan kita guys. Kesehatan Iya, mental, bener. kesehatan fisik ya. Soalnya kan saya SMK gitu, tugasnya banyak pasti. iya nggak kayak SMA SMA. Pak, gitu. Pasti banyak prakteknya kalau misalnya SMK ya. Praktek, project, begitulah. Iya. Selain waktu nih, gimana cara kamu menjaga pikiran dan tenaga kamu itu biar tetap optimal? Oke. Karena waktu pribadi saya tadi nggak ada, Iya. jadi hiburan saya tuh ya udah di organisasi itu, gitu. Sekaligus hiburan ya. Iya, karena gini, jangan sampai kalian itu berorganisasi tapi flat doang. Maksudnya adalah tidak bisa membangun yang namanya chemistry, terus habis itu rasa happy lah di situ. Jangan sampai ada hal seperti itu, jangan sampai ada flat gitu. Nah, ya udah hiburan saya ya udah anggota-anggota saya itu tadi. Karena menurut saya masuk di organisasi itu seperti menemukan keluarga yang baru. Oh, keluarga second family lah Second istilahnya family. ya. Tuh. Oke, jadi nggak cuma tentang organisasi aja ya. Benar. Nah, tapi kita juga harus tahu kapan badan kita harus siap, kapan badan kita harus beristirahat. Benar banget. Nah, cara kamu ngebedain kapan harus bekerja, kapan harus stop, kapan harus happy dan lain sebagainya itu gimana sih? Oke. Kalau menurut saya Zen ya, kita manfaatin kalau misalnya di siang hari Iya. ya. Kalau siang hari kan padat nih. Iya, padat Nah, banget pasti. Ya, kalau di siang hari itu kita manfaatin waktu pas kita jam sholat. Menurut saya sudah relaksasi apa sih? Relaksasi. Menurut saya relaksasi itu karena habis sholat biasanya kan duduk zikir gitu ya sembarang. Nah, biasanya setelah melakukan itu biasanya saya itu langsung rebahan dikit lah ya. Aduh. Entah itu 5 menit 10 menit gitu buat ya itu tadi relaksasi tubuh Iya, ya, biar gak kaget-kaget banget. regenerasi tenaga dulu Regenerasi gitu kan. gitu. Apalagi kan masjid sini, masjid STM kan ada AC-nya. Aduh, iya Jadi- ya, jadi nyaman gitu ya guys ya. Jadi biasanya ya udah ngadem saya di bawah AC gitu guys. Oh, jadi waktu istirahatnya kamu itu nggak nentu ya, bisa dari jam istirahat, jam sholat duhur, Ya, asar ya. gitu. Lanjut. Kalau misalnya di malam hari itu jam istirahat saya itu jam 8 itu biasanya sudah harus clear dari tugas-tugas baik itu organisasi sama tugas kelas itu Jam 8 malam itu udah batas banget berarti. harus batas banget itu. Selebihnya ada buat istirahat dan bangunnya jam 3 kita harus melanjutin tugas-tugas yang semalam belum kita kerjain, kita lanjutin jam 3-nya itu. Kenapa nggak dilanjutin dulu baru kita istirahat dengan tenang? Nggak bisa sih kalau menurut saya kalau kita udah badan capek ya udah harus kita istirahatkan badan saya jadi jangan dipaksakan banget gitu loh. Nah, menurut saya waktu yang pas itu buat ngerjain tugas ya itu biasanya itu waktu pagi, karena waktu pagi tuh seger-segernya badan. Iya, udah masih semangatnya nggak sih? Iya, biasanya presentasi otak di malam sama pagi itu biasanya
apa ya, beda sih menurut saya. Kalau misalnya di malam itu lebih ya udah capek karena kan udah seharian kan. Iya. Nah kalau pagi itu kan sudah ada regenerasi dari tidur itulah tadi, Iya, ada bener jam-jam banget. istirahatnya karena Iya. jam Tidur istirahat malam itu kan ya? akhirnya lebih optimal otaknya gitu. Oh gitu. Nah, buat sobat produktif semua nih yang masih lagi struggling ngatur waktu dan tenaga, ada tips praktis gak dari kamu? Oke, teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian ikut organisasi dan kalian lagi bentrok sama tugas sama organisasi, Mm-mm. itu kalian jangan sampai menduakan organisasi. Nah itu jangan sampai kalian menduakan tugas. Jadi utamakan kerjain tugas sekolah dulu, karena kan kita wajib kita kan pelajar, kewajibannya kan sebagai pelajar ya udah kita harus kejar nilai kan. Iya, Kalau misalnya betul kalian sekali. nanti ngejar organisasi, pastinya nanti kalian bakal ada masalah, entah itu dari guru sama Perusahaan mungkin ya. ya intinya masalah lah, bakal ada terjadi itu. Nah jadi tipsnya, kalau misalnya di organisasi nih ya, kalian silahkan titip dulu. Misalnya nih, kamu ada job yang harus ada di organisasi itu, misalnya rapat, kamu harus mimpin rapat itu dulu misalnya. Nah kamu harus harus cari badan kedua. Maksudnya adalah kamu tuh harus ngegantiin harus ngegantiin kamu temenmu kamu harus mencari pengganti kamu di organisasi itu. Oh. Itu. Nah, jadi segala materi yang kamu punya, Iya. kamu serahkan ke dia. Gini. Pasti akan berjalan lancar kok guys. Dan organisasi itu tidak menekankan kita untuk hadir di rapat itu tadi gitu guys. Jadi jangan sampai kalian menduakan tertekan itu tadi juga. Ya. Dan juga jangan sampai kalian menduakan tugas. Tuh. Tugas kelas ya utamanya. Iya. Karena kan kita juga sebagai pelajar, pastinya yang kita butuhkan di masa depan itu bukan hanya pengalaman organisasi, tapi juga nilai yang memadai dan memumpuni untuk lanjut ke jenjang selanjutnya. Gitu. Terakhir banget nih. Buat teman-teman yang lagi aktif di organisasi dan pengen mulai tapi takut gak kuat, takut ganti di tengah jalan ataupun takut keluar dari istilahnya zona nyaman mereka, itu ada tips and trick gak dari kamu? Oke, sebelumnya teman-teman, kalau misalnya kalian mau masuk di organisasi, jangan takut dulu buat mencoba gitu ya. Karena apa yang kalian bayangkan itu tidak semengerikan itu, gitu loh. Nah, sesuai pengalaman saya dulu, saya awal-awal masuk OSIS waktu SMP juga sama ke distrik kata takut itu guys. Jadi hal yang saya lakuin adalah saya itu harus jadi kita tuh harus menjalin kekeluargaan guys gitu. Jadi teman-teman yang satu organisasi sama saya itu harus welcome juga ke saya gitu. Akhirnya rasa takut itu tadi akhirnya hilang karena kekeluargaan itu tadi gitu. Nah, sesusah apa yang kita kerjakan, biasanya kalau sudah ada teman itu pasti terlihat ringan gitu guys. Jadi jangan sampai kalian masuk organisasi itu karena takut ya guys ya. Kita harus harus dekat dulu sama anggota-anggotanya gitu. Oh, jadi kalau misal kita mau memulai keluar dari zona nyaman kita, jangan takut mencoba terlebih dahulu gitu ya. Iya, benar. Intinya coba aja dulu. Masalah nanti beradaptasi itu bisa di urusan belakang sambil kita mulai belajar adaptasi lagi sama lingkungan dan anggota kita masing-masing gitu ya. Iya. Oke, wah gak terasa nih. Setelah perbincangan dan obrolan kita yang udah panjang banget di hari ini, akhirnya kita udah sampai di penghujung waktu juga. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Anas Sama-sama, ya terima kasih atas juga. sharing-sharingnya yang sangat insightful banget. Nah, buat sobat yang lagi dengerin, semoga obrolan tadi bisa jadi inspirasi dan semangat yang lebih bijak lagi dalam mengatur waktu, pikiran, dan tenaga. Ingat, produktif itu penting, tapi menjaga diri juga gak kalah pentingnya loh. Untuk sobat produktif semuanya, segitu dulu episode kali ini. Jangan takut sibuk asal kamu tahu cara ngaturnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.
Paham mati. Mau mati gak? Nggak ada. Apa ulang pertanyaannya? Apa perbedaan yang penting aku? Beda. Maaf ya guys. Mengelola dan juga apa? Mengelola. Oke, kalau di Kacek. Buran. posisinya Aku wedi pas ngomongnya pas garuk-garuk ngene piye gitu kan. Mati Sen. Oke. Sen. Mandek Sen. tak lebokno behind the scene. Kata udan kira. Iya. Ya, pindah sih kan. Iya makanya ya adek dia. Dah iso dikene udan kalau begitu. Iya. Makanya cepet lagi. Malam tadi malam. Apa sih Zen? Cut ya nanti nih harus apa ya kayak derem ya? Harus ngakrak harus derem ya? Deket sama iku loh Anu. anggotane. Iku Harus menjalin kan ngeblank pisan. kekeluargaan. 1, 2, 3. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa Kawan bisa Lagi. Empat.